Saudara diduga tertekan akibat terbebani kegiatan belajar secara daring, seorang siswi kelas 2 SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto membeberkan curhat NF 15 tahun, siswi SMP yang membunuh bocah 5 tahun berinisial APA. Kelompok remaja yang diduga tengah menggelar pesta narkoba dan seks terjaring dalam razia polisi Palangkaraya. Tugas juga menyita sejumlah botol minuman keras, alat hisap sabu, dan alat kontrasepsi. Ini saatnya bagi orang tua. Ini tugas kita sebagai orang tua. Ini perjuangan kita sebagai orang tua. Ini panggilan kita sebagai orang tua. Perjuangan kita sebagai orang tua. Jangan jalan sendiri. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Setiap kita mempunyai kelemahan dan keterbatasan di dalam membesarkan anak-anak. Sebagai orang tua Kristen, sesungguhnya kita sangat membutuhkan komunitas parenting yang akan mendukung kita di dalam segala keterbatasan kita, bersama-sama bertumbuh. Maukah Anda bergabung bersama dengan 34 gereja dan lembaga Kristen, sekolah Kristen yang lain? Kita akan bersama-sama saling bergumul, kita bersama-sama saling belajar, kita bersama-sama saling bertumbuh untuk membangun generasi harapan bersama-sama dengan rekan-rekan lain, orang tua lain dari gereja, sekolah Kristen, dari berbagai daerah di Indonesia, dan bahkan keluarga-keluarga Kristen Indonesia di luar negeri. Sangat menyenangkan, excited. Kami sudah mempersiapkan diri 300 fasilitator selama 4 kali pertemuan di tahun 2020. Kami rindu sekali bergabung bersama-sama dengan Anda semua. Sampai ketemu tanggal 9 Januari tahun 2021 jam 5 sore WIB. Sampai jumpa. Kami kompak. Kami kompak. Kompak. Kami kompak. Salam kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak.
Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan. Apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis, dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental, seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Masih dalam suasana Natal, saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Kiranya masa pandemi ini tidak menghalangi kita untuk tetap bersuka cita dan menikmati, menghayati makna Natal yang sesungguhnya dengan penuh pengharapan. Kita bersyukur di minggu hari ini kita dapat kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita siapkan diri, hati dan pikiran kita terarah hanya kepada Tuhan. Mari tenangkan diri, kita bersaat teduh.
saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Dipuji, dimuliakan Allah. Ada kesukaan besar bagi kita manusia, sebab telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ia lahir di dunia, ia lahir di hati kita, ia lahir di dalam hidup kita. Mari sambut dia, Sang Raja Damai, dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Sepenuh hati kita katakan, selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Sama seperti orang Majus, mari kita datang kepada Tuhan, membawa pemberian terbaik kita, membawa penyembahan kita, membawa hidup kita. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Memohon pengampunan daripada Allah kita. Mari kita menundukkan kepala kita dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau termanis di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami datang membawa segala hal yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tidak ada hal yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Segala dosa-dosa kami, isi hati kami, tutur kata kami, pikiran kami, Tuhan tahu. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami menundukkan hati kami. Kami memohon pertolongan, kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kami menyadari bahwa kami manusia yang berdosa. Tanpa kami sadari, kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Tanpa kami sadari, kami sering sekali menyakiti hati orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, tolong kami. Berikan kami kekuatan
untuk tidak jatuh di dalam dosa yang sama. Kami mohon kiranya anugerah yang daripada Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Biarlah anugerah dan kasih-Mu yang akan terus memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur oleh karena pengampunan dosa yang telah kita terima daripada Allah. Dan kita meyakini bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Mazmur yang ke-103 ayat 8 sampai yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak selalu menuntut, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu sendiri apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Kristus bukan hanya telah mengampuni dosa-dosa kita, namun di dalam anugerah pengampunannya itu pun kita dapat menikmati kekuatan dan pengharapan yang sejati. Mari sebagai orang-orang yang telah menikmati anugerah pengampunannya, kita responi dengan memperbaharui komitmen kita di hadapan Dia. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita membaca bacaan bertanggapan dari KPPK 43, pengharapan orang Kristen. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tidak ada persoalan dunia yang patut membuat orang percaya kehilangan pengharapan. Sungguh betapa beruntungnya kita sebagai orang Kristen, Allah memberikan kepada kita berlimpah-limpah pengharapan dan senantiasa menguatkan kita di dalam anugerah-Nya. Bukan dengan kekuatanku aku dapat menjalani hidupku. Tanpa Tuhan di sampingku, aku tidak akan mampu sendiri. Engkaulah harapan dalam hidupku. Mari nyanyikan pujian ini mempersiapkan hati kita, menikmati pemberitaan firman Tuhan. Bukan
bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh bukan dengan kekuatan kita dapat jalani hidup kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kami undang saudara untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan dengan doa. Bapa, kami bersyukur hari-hari hidup kami terpelihara dengan baik karena kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan hari ini kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus dengan naikkan pujian bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dan kini saat yang terbaik bagi kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Dan terlebih untuk memasuki tahun 2021, kami boleh mendapatkan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Urapilah kami semua, terlebih bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami terima dan sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa berlimpah bagi kita.
Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebagaimana tema khotbah yang terambil dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Perikopnya adalah doa Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut Mada Ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar terhadap sungai-sungai ya Tuhan, terhadap sungai-sungai murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Selah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah, engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kumasukkan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara, berbahagia bagi kita yang mendengar firman Tuhan ini, dan terlebih bagi saudara dan saya yang berkenan untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara, kitab Habakuk ini adalah kitab yang
Memang begitu luar biasa, sebagai seorang nabi, Habakuk itu memiliki arti pelukan. Tetapi apa yang dialami oleh Habakuk dalam 3 pasal dalam kitab Habakuk itu sangat relevan dan sedang terjadi pada masa kini. Habakuk melihat kejahatan begitu merajalela dan sepertinya Tuhan membiarkan itu terjadi. Habakuk sangat respon terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya di kala itu. Sampai-sampai dia melawan Tuhan, memprotes kepada Tuhan. Mengapa kejahatan Engkau biarkan? Bahkan bangsa Israel yang disebut sebagai umat pilihan ditindas dengan luar biasa oleh orang-orang kafir. Dan itu terjadi sampai pada detik ini, saudara. Bahkan orang-orang Kasdim begitu menganiaya dengan luar biasa kepada bangsa Israel. Dan saudara, dari 2 sisi ini, di mana kenyataan yang dilihat secara mata jasmani oleh Habakuk sangat menyesakkan dirinya. Dan ini merupakan pergumulan yang sangat-sangat luar biasa yang Habakuk rasakan. Dan apa yang dirasakan Habakuk di kala itu terjadi pada masa kini, saudara. Hari-hari ini, begitu tekanan yang sungguh luar biasa terhadap kehidupan orang-orang beriman yang menyebut Yesus kepada Tuhan, mengalami aniaya, banyak persoalan, kebebasannya sangat dibelenggu oleh hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Sepertinya kita melihat Tuhan membiarkan itu terjadi. Tetapi dari sisi lain, mata rohani dari Habakuk melihat sesuatu yang luar biasa. Sehingga dia bertobat, dan kemudian dia berdoa sebagaimana di dalam Habakuk 3 ayat 1 dan 19. Sampai dengan 19. Dan terlebih di ayat 17 sampai 19, satu ungkapan yang luar biasa. Muncul pengharapan di tengah situasi yang tidak menentu. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan, Habakuk masih melihat akan kekuatan kuasa daripada Tuhan. Karena itu dia bersandar penuh kepada Tuhan. Dia mengatakan dengan luar biasa, sekalipun pohon zaitun ini tidak berbuah ataupun pohon ara tidak berbunga. Kalau saya terjemahkan bebas, itu tidak mempengaruhi hidupku untuk beriman kepada Tuhan. Bahkan sekalipun pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk berkata, namun aku bersorak-sorai, aku beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini satu ungkapan yang luar biasa. Saya yakin di setengah situasi yang tidak menentu ini, di masa pandemi sekarang ini, dunia sedang mengalami kecemasan. Dunia sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Bahkan di Indonesia tidak terkecuali. Hari-hari ini, tatanan kehidupan telah mengalami satu pergeseran hal yang baru. Yang tadinya kita diharapkan untuk bersatu, berkumpul, sekarang harus menjaga jarak. Dan saudara, ketahuilah, apa yang terjadi hari-hari ini bukan tidak diketahui Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan sangat baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah berpikir penemuan teknologi dalam bidang komunikasi di dalam beberapa tahun yang lalu
Mungkin saudara tidak pernah berpikir bahwa hari ini itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Termasuk ketika kita beribadah. Mungkin pada beberapa tahun yang lalu kita tidak merasakan itu. Dan sekarang kegunaannya sangat luar biasa. Tuhan sudah persiapkan. Di masa pandemi ini, kita masih dapat bersekutu satu dengan yang lain antar jemaat. Sekalipun kita dipisah oleh ruangan, tetapi kita tidak dapat dipisah di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Ini penting, saudara. Betapa Allah sumber kekuatan dan pengharapan itu pasti. Dan Dia tidak akan membiarkan kita dalam kesendirian. Ibrani pasal 13 di ayat yang kelima. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, aku yakin Tuhanlah penolongku. Apa yang dapat dibuat manusia terhadap aku? Saudara, saya sangat berharap dari situasi apa yang dialami oleh Habakuk ini, sebagai seorang nabi, kita pun harus memahaminya. Di tengah situasi yang sulit ini, ada sumber pengharapan dan kekuatan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Dan bagaimana supaya kita mendapatkan sumber pertolongan itu? Habakuk telah melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia bertobat. Apa yang dia lakukan, kekecewaan terhadap Tuhan, sempat protes kepada Allah, dia cabut itu semua. Melihat situasi yang tidak menentu, dalam tekanan, dalam aniaya, dia sempat melayangkan protes kepada Tuhan. Dan dia menyadari, sehingga di dalam pasal 2, mungkin saya bacakan buat saudara di ayat yang ketiga, Tuhan berbicara kepada Habakuk dan memberikan penglihatan seperti ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang membusungkan dada, tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Maka langkahnya adalah pertama bertobat. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, banyak orang takut kehilangan nyawa. Siapapun mereka, baik strata ekonominya yang tinggi atau yang rendah, jabatannya yang tinggi atau yang rendah, siapapun yang kaya, yang miskin, tidak terkecuali, semua mengalami persoalan ini. Dan ancamannya adalah nyawa kalau mereka tidak sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin. Dan saudara, gereja sejak tanggal 22 Maret, PGI sudah memberikan himbauan untuk tidak mengadakan perjumpaan secara langsung di dalam gereja. Dan saudara, itu kita patuhi. Dan gereja-gereja anggota PGI langsung merespon. Tanggal 22 tidak lagi ada ibadah secara luring atau di luar jaringan, tetapi semua memakai daring dalam jaringan. Melalui Zoom, melalui YouTube, Facebook, Instagram, semua fasilitas itu digunakan untuk beribadah. Yang menjadi persoalan bagaimana sikap kita. Kita tidak sedang melihat ibadah, tetapi kita mengikuti ibadah. Maka dari itu, saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 28 diingatkan, jikalau engkau beribadah, beribadalah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Dimanapun berada, di rumah, tetap hormat dan takut akan Tuhan. Walau tidak ada orang lain, tetap hormat dan takut akan Tuhan. Jadi itulah ibadah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Maka dari itu, saudara,
langkah yang kedua, iman harus bertahan dalam kekuatan Tuhan. Melihat situasi ini, iman seringkali goncang. Maka itu gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat pusat mencanangkan akan 3 hal, yaitu iman, aman, dan imun. Iman supaya ditingkatkan di dalam langkah yang pertama. Mengapa? Karena dengan hubungan yang semakin erat dengan Tuhan, semakin memiliki kekuatan iman bersama dengan Tuhan, baik dalam ibadah dan doa, maka akan memunculkan rasa aman dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, pakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, jaga jarak, maka imun kita pun meningkat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya itu semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Maka dari itu setiap kita harus memiliki iman yang tangguh, tidak tergoyahkan dan tergoncangkan oleh situasi yang sulit sekalipun. Kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kita. Dan saudara, hal yang ketiga, kita harus berpaut kepada Tuhan. Dalam Ulangan pasal 30 di ayat yang ke-20, dimulai ayat 19, Tuhan perhadapkan kepada kita ada kutuk, ada kematian, ada berkat, ada kehidupan, tapi Tuhan katakan pilihlah kehidupan. Banyak orang milih berkat. Pilihlah kehidupan. Dan untuk memilih kehidupan, pertama harus mendengar firman dan melakukannya. Yang kedua, hidup berpaut dengan Tuhan. Ayat 20. Hidup berpaut itu hidup erat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Yohanes pasal 15 di ayat yang ke-5, kita harus karib dengan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka itu ayat 7 dikatakan, hendaklah kita hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam diri kita, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan akan kabulkan, engkau akan menerimanya. Hidup karib, berpaut dengan Tuhan. Maka itu dalam situasi pandemi seperti ini, doa saudara harus ditingkatkan, ibadah saudara harus ditingkatkan, iman saudara harus ditingkatkan. Inilah yang dilakukan Habakuk. Dia sekarang merasakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan pengharapan. Sehingga tahun 2021 saudara dapat memasuki dengan pengharapan yang baru, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Walau masa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi Tuhan pasti memberikan perlindungan kepada kita. Yang terpenting, saudara harus paham bahwa Tuhan itu sumber kehidupan, kekuatan, dan pengharapan setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Langkahnya sekali lagi bertobat, miliki iman yang tak tergoncangkan, dan yang ketiga, hiduplah berpaut dengan Tuhan. Awali aktivitas hidup saudara dalam doa, sebagaimana dalam Yeremia 17 ayat 7, orang yang menaruh harap dan mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, ia seumpama pohon yang tumbuh di aliran air, yang akar-akarnya merambat ke batang air, daunnya selalu hijau dan tidak mengalami panas terik. Di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah situasi yang sulit, ada pengharapan engkau menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi saudara untuk memasuki 2021. Berpautlah kepada Tuhan. Dan untuk berpaut kepada Tuhan, tentu jangan pernah lupa untuk hidup berpadanan dengan firman Allah. Karena kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga, Tuhan katakan bahwa orang yang kesukaannya Taurat Tuhan itu, ia juga seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah. Dan apapun janji Tuhan,
yang diperbuatnya berhasil. Bahkan Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini kita melihat situasi sulit, masalah begitu menekan, persoalan begitu nyata di hadapan kita. Habakuk mengalaminya, tetapi dia tidak putus asa. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia dikatakan, saudara, di ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan pengharapan baru kepada saudara untuk masuk tahun 2021 dengan kekuatan dan pengharapan yang datangnya dari Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Oleh karenanya ada 4 hal yang tidak boleh saudara abaikan. Hiduplah dalam pertobatan. Yang kedua, miliki iman yang tak tergoncangkan. Yang ketiga, saudara dan saya harus hidup berpaut dengan Allah melalui ibadah, doa, dan firman-Nya. Dan yang keempat, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah arahkan hatimu, pikiranmu kepada Dia sebagai sumber berkat hidup kita, maka semua saudara pasti akan mendapatkan rahmat daripada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna bagi orang yang percaya. Dan saya sangat yakin, saudara-saudara dimanapun berada melihat situasi ini, jangan ada khawatir, jangan takut, karena Tuhanlah penolong bagi kita. Tuhan katakan dari Matius pasal 6, ayat yang ke-32, 33, bahwa sesungguhnya kita tidak boleh khawatir dengan apa yang tidak kita makan, minum, dan pakai, karena itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau di ayat 34 dikatakan kesusahan sehari, cukup sehari. Jangan saudara pernah cemas, takut, khawatir. Apalagi saudara, kalau kita memiliki konsep sebagaimana Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia berkata di pasal 8 ayat 18, bahwa penderitaan di zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Maka itu terus bersemangatlah, terus bergerakkan hatimu untuk hidup benar-benar berpaut kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saudara, kalau saya tutup di dalam 2 Korintus pasal 4 di ayat yang ke-16, satu bacaan yang menguatkan kepada kita, sekalipun manusia jasmania kita ini makin merosot, tetapi manusia batinia kita ini diperbaharui dari hari ke sehari. Dan di ayat yang ke-17 berkata bahwa penderitaan yang kita alami ini adalah penderitaan yang ringan, yang tidak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita. Jadi saudara, seberat apa saudara dalam penderitaan, maka kemuliaan itu akan semakin besar dari penderitaan yang sedang kau alami. Artinya saudara, makin kita merasa berat tantangan ini, maka kans atau kesempatan untuk menerima berkat pertolongan Tuhan semakin besar.
Kalau kita ini hanya sakit flu, minum obat ringan, sembuh, itu biasa. Tapi kalau saudara sedang terpapar COVID, rasanya tidak ada harapan, tapi ada mujizat terjadi kesembuhan, maka itu luar biasa. Maka dari itu ayat 18 dikatakan, kita ini melihat yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Maka dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ini memberikan motivasi bagi saudara untuk memasuki tahun yang baru 2021 dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Ingat 4 hal, biarlah kita hidup dalam pertobatan, miliki iman yang tak tergoncangkan, hiduplah berpaut dengan Allah, dan sungguh-sungguh lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Maka dengan demikian Allah sumber kekuatan dan pertolongan serta pengharapan itu akan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, dan itu menjadi berkat bagi kami untuk meneguhkan kami hidup sungguh-sungguh melekat kepadamu. Maka dari itu kami terus melakukan hidup dengan pertobatan, menyadari akan salah dan dosa sebagaimana Habakuk, dan kemudian melangkah dengan iman yang tak tergoncangkan. Dan terlebih kami terus berpaut denganmu ya Tuhan, mengandalkan Engkau dan menaruh harap kepadamu, dan terlebih kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Maka dengan demikian Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan akan nyata dalam hidup kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya Engkau berkati semua para pendengar dan seluruh jemaat GKKA Indonesia, kiranya diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, bahkan mereka boleh berhasil dalam segala apapun yang dilakukannya, dan mereka hidup dalam nilai-nilai keberuntungan karena Tuhan memberkati dengan kelimpahan. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan ini semua dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya hadirat-Mu nyata bagi kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami alaskan kebenaran firman Tuhan ini sebagai berkat atas setiap kami. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, kita mengamini bahwa tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk tetap beriman kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Mari saat ini bersama kita bangkit berdiri, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, dengan sepenuh hati kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kepada Tuhan, Sang Sumber pengharapan dan berkat itu, kita datang memberikan persembahan kita. Persembahan untuk kas gereja dapat Bapak Ibu lakukan melalui transfer ke rekening BCA atau Danamon yang tercantum, atau dapat melalui scan kode QR yang tertera di layar.
Bapak Ibu juga masih bisa memberikan persembahan Natal melalui rekening dan kode QR yang sama dengan menambahkan jumlah Rp20 pada nominal yang Bapak Ibu transfer. Informasi detail keterangan untuk persembahan juga tercantum dalam warta jemaat kita setiap minggunya. 1 Tawarikh 29 ayat 9 berkata, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari dengan rela hati kita bersukacita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali bersama-sama untuk berdoa dalam persembahan kita dan kemudian kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang telah kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami boleh ada sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, kiranya juga Tuhan boleh memberkati setiap kami, tangan-tangan yang sudah memberi persembahan pada saat ini. Tuhan berkati dalam segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, dalam pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan menambahkan berkat daripada Tuhan. Engkau juga memberkati diaken yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bersama-sama untuk acara tutup tahun di tanggal 31 Desember dan juga di dalam 1 Januari 2021 ya Tuhan. Kami berdoa kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap para keamanan yang menjaga. Tuhan berikan kekuatan dan berikan juga mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Sehingga di dalam tutup tahun dan juga di dalam menyambut tahun yang baru, kami boleh mendapati kasih Tuhan, kami boleh mendapati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang sedang berlibur ya Tuhan. Kami mohon kiranya juga Tuhan boleh memberkati dan memberikan mereka kesehatan yang baik, sehingga juga tidak menularkan virus yang ada ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap para penata layan yang ada di gereja kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa dalam kondisi-kondisi pada saat ini akan sangat tidak baik bagi kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah memilih kami untuk boleh melayani Tuhan. Biarlah juga Tuhan boleh memakai setiap para penata layan ini dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka untuk dikembalikan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa
secara khusus untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di gereja ini maupun di gereja-gereja seluruh dunia, baik yang ada di pelosok-pelosok, di pedesaan maupun yang ada di kota. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi mereka untuk boleh Tuhan pakai di dalam memberitakan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap para pergumulan yang dialami oleh para hamba-hamba Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh memberkati, pakai setiap mereka untuk boleh menyampaikan firman-Mu, untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengingat saudara-saudara seiman kami yang pada saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh maupun dalam pemulihan. Kami mengingat untuk Muselo yang masih dalam proses pemulihan, yang Tuhan beberapa waktu yang lalu sudah menjalani kemo yang kedua. Kami tahu bahwa ini Muselo sedang mengalami terasa sakit, tapi kami percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber penolong bagi Muselo ya Tuhan. Kiranya berikan damai sejahtera dan juga sukacita daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang lemah tubuh yang lain. Kami berdoa untuk Evangelis Wahyudi, untuk Evangelis Vina Indriana, untuk Bapak Mensung, untuk Bapak Andi Cahyono, dan juga untuk rekan-rekan kami yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon beranugerahlah bagi mereka yang sedang lemah tubuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjamah dan memulihkan sakit mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh menyerahkan setiap mereka dalam tangan Tuhan. Dan keluarga-keluarga mereka yang merawat, kiranya juga berikan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam anugerahnya kiranya ibadah kita hari ini dan keseluruhan hidup kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan.
Sekarang arahkanlah hatimu ke hadapan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dan berkat dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Setelah itu kita bisa menyimak warta gereja oleh penginjil Wahyudi. Shalom Jemaat GKK Banjarmasin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru buat kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang harap saudara memperhatikannya. Yang pertama adalah terkait dengan ibadah onsite. Nah, saudara melihat kondisi akhir-akhir ini, perkembangan kota Banjarmasin, kita melihat dari informasi Satgas COVID-19 bahwa semakin banyak pasien atau orang-orang yang terinfeksi COVID-19, sehingga zona di Banjarmasin mulai tampak ada yang merah, bahkan yang hijau semakin sedikit. Oleh karena itu, kami, majelis pengurus mempertimbangkan kembali untuk pembukaan ibadah onsite ini sehingga kami memutuskan untuk menundanya sampai nanti akan diumumkan kembali kapan ibadah onsite kita akan bisa dilaksanakan. Saya harap jemaat semua memaklumi dan bersabar dan terus mendoakan kondisi kota Banjarmasin. Lalu yang kedua, kami memohon Bapak Ibu Saudara semua dan seluruh jemaat untuk turut mendoakan kondisi kesehatan kami, karena kami berdua sejak tanggal 21 Desember, dokter melalui lab telah menyatakan kami berdua positif COVID-19. Nah, sehingga mari sama-sama doakan kami, sehingga kami bisa segera pulih. Kondisi kami hari ini cukup baik ya, meskipun ada gejala beberapa, tapi kami hanya dirawat di rumah dan beri kami waktu untuk beristirahat dan pulih dari kondisi kami. Lalu yang ketiga yang mau saya ingatkan adalah agar jemaat semua taat protokol kesehatan, selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah, dan hindari untuk mengikuti acara-acara yang banyak kerumunan, jaga jarak dengan sesama, dengan orang lain, untuk menghindari penularan virus atau memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Salam sehat dari saya dan selamat sekali lagi, selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Saudara diduga tertekan akibat terbebani kegiatan belajar secara daring, seorang siswi kelas 2 SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto membeberkan curhat NF 15 tahun, siswi SMP yang membunuh bocah 5 tahun berinisial APA. Kelompok remaja yang diduga tengah menggelar pesta narkoba dan seks terjaring dalam razia polisi Palangkaraya. Tugas juga menyita sejumlah botol minuman keras, alat hisap sabu, dan alat kontrasepsi.
Kini saatnya bagi orang tua. Ini tugas kita sebagai orang tua. Ini perjuangan kita sebagai orang tua. Ini panggilan kita sebagai orang tua. Perjuangan kita sebagai orang tua. Jangan jalan sendiri. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Setiap kita mempunyai kelemahan dan keterbatasan di dalam membesarkan anak-anak. Sebagai orang tua Kristen, sesungguhnya kita sangat membutuhkan komunitas parenting yang akan mendukung kita di dalam segala keterbatasan kita, bersama-sama bertumbuh. Maka Anda bergabung bersama dengan 34 gereja dan lembaga Kristen, sekolah Kristen yang lain. Kita akan bersama-sama saling bergumul, kita bersama-sama saling belajar, kita bersama-sama saling bertumbuh untuk membangun generasi harapan bersama-sama dengan rekan-rekan lain, orang tua lain dari gereja, sekolah Kristen, dari berbagai daerah di Indonesia, dan bahkan keluarga-keluarga Kristen Indonesia di luar negeri. Sangat menyenangkan, excited. Kami sudah mempersiapkan diri 300 fasilitator selama 4 kali pertemuan di tahun 2020. Kami rindu sekali bergabung bersama-sama dengan Anda semua. Sampai ketemu tanggal 9 Januari tahun 2021 jam 5 sore WIB. Sampai jumpa. Kami kompak. Kami kompak. Kompak. Kami kompak. Salam kompak. Kami kompak. Kami Kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak.